Rekapitulasi masih berlangsung, Capres-Cawapres terpilih juga belum ditentukan. Namun Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto sudah meminta jatah kursi menteri jika Prabowo Gibran terpilih. Benarkah sudah ada pembicaraan bagi-bagi jatah menteri di internal Koalisi Indonesia Maju? Kita akan membahasnya bersama Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Selamat pagi, Bang Doli. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, dan juga ada pengamat politik Ahmad Khoirul Umam. Mas Umam, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Pagi, Bang Doli. Pagi. Baik, saya ingin ke Bang Doli terlebih dulu nih. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto request jatah kursi menteri untuk Partai Golkar. Ini apakah serius atau sebenarnya hanya berseloroh saja sih saat di depan kadernya? Pertama, saya kira saya mau luruskan konteksnya ya. Kemarin di Bali itu adalah pertemuan internal. Temanya adalah kita mau bersilaturahim di bulan puasa, kumpul dengan ketua-ketua DPD, memanjatkan rasa syukur dengan perolehan hasil baik Pilpres maupun Pileg yang sudah dikerjakan oleh seluruh jajaran Partai Golkar pada tahun 2024, pemilu 2024 ini gitu. Nah, jadi dalam sambutan itu sebetulnya ya itu kan konsumsi internal ya. Jadi dengan hitung-hitungan kerja keras memberikan semangat kepada seluruh kader terutama di depan ketua DPD itu ya ke Pak Erlangga menyampaikan ya dengan apa yang sudah dikerjakan oleh Golkar ya wajar saja ya kalau kemudian Golkar mendapatkan sekian kursi gitu. Jadi jadi itu sifatnya bukan minta atau request gitu karena kami sadar Pak Erlangga sadar betul bahwa dalam sistem presidensial ini kan dalam penyusunan kabinet itu hak prerogatifnya presiden ya. Dalam hal ini kalau misalnya besok diumumkan Pak Prabowo terpilih, ya tentu hak prerogatifnya Pak Prabowo. Jadi jadi dan kemudian kan tadi juga harus diklarifikasi sama Pak Erlangga, memang belum pernah ada pembicaraan. Kami tahu bahwa saat ini waktunya belum tepat untuk membicarakan itu karena semua orang, kami pun termasuk Partai Golkar sedang menunggu besok tanggal 20 Maret ini hasilnya seperti apa. Oke, jadi sejauh ini masih dikatakan komunikasi internal begitu ya, tapi kan karena Golkar masuk jadi 5 besar partai dan juga posisi elektoralnya yang berprestasi begitu ya di pemilu ini yang membuat Golkar pede akhirnya menyebutkan ada jatah sekian kursi untuk menteri. Iya, kan kami juga menganalisis ya, kemudian mengikuti perkembangan. Pertama bersyukur alhamdulillah Partai Golkar memperoleh kenaikan yang cukup signifikan di Pileg sekitar 2-3% dari tahun 2019 dan kemudian juga dalam Pilpres. Jadi kami menemukan angka ya kalau di pemilu-pemilu sebelumnya ya kontribusi warga Partai Golkar terhadap capres yang kita usung itu sekitar 60-63%, 60-65%. Nah, tapi di pemilu 14 Februari 2024 ini ya, warga Partai Golkar yang memilih pasangan 02 itu sekitar 75-80%. Jadi cukup tinggi sebetulnya warga Golkar yang memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran ini. Nah, jadi oleh karena itu tadi yang disampaikan di dalam pertemuan itu, Pak Erlangga berterima kasih kepada seluruh jajaran partai karena kita sudah bekerja secara maksimal baik di Pileg dan maupun di Pilpres. Ya jadi ya untuk menyemangati teman-teman ini terus kan ya wajar lah kalau kemudian kita diberi apresiasi nanti oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Baik, saya ingin ke Mas Umam juga nih, Bang Doli, kita pengen tanya gimana nih kalau Mas Umam menilai masih sekitar 7 bulan lagi begitu ya, tapi soal jatah kursi ini sudah mengemuka. Apakah ini soal yang tepat begitu atau seperti apa Anda melihatnya? Ya, saya pikir apa yang disampaikan oleh Bang Doli juga klarifikasi dari Pak Erlangga tentu diharapkan menetralisir potensi gejolak politik di internal Koalisi Indonesia Maju. Karena memang bagaimanapun juga dalam situasi per hari ini rasanya memang terlalu dini untuk membicarakan kalkulasi dan juga pembagian kue kekuasaan. Karena praktis rekapitulasi belum selesai, kemudian di saat yang sama juga akan diikuti dengan PHPU, baik di level Mahkamah Konstitusi maupun barangkali ada yang dilokalisir di level Bawaslu.
Maka kemudian kalau misal bicara tentang konteks komposisi menteri ke depan, memang sebaiknya menunggu momentum yang lebih tepat. Meskipun juga di saat yang sama, barangkali ini adalah juga menjadi bagian dari ekspresi surplus kepercayaan diri dari Golkar karena mendapatkan insentif elektoral tambahan yang lumayan signifikan di pemilu 2024 ini. Dan kalau misal kemudian diletakkan pada basis pengamanan kekuasaan di parlemen, bisa saja kemudian Golkar berpotensi kemudian menjadi the frontliner, the guardian dalam konteks mengamankan stabilitas politik dan pemerintahan. Tetapi kita juga perlu ingat, tentu di masing-masing partai-partai politik pengusung sudah ada kontrak-kontrak politik. Apakah itu dalam konteks angka, jumlah di kabinet, ataukah nomenklatur di kementerian apa saja, apakah merangkap termasuk dalam komposisi misalnya 5 yang diminta oleh Golkar itu apakah menteri semua, ataukah menteri plus wakil menteri dan lain sebagainya. Semua itu masih membuka ruang negosiasi dan kompromi. Akan tetapi sebagai acuan, Mbak, selama ini praktis dalam konteks distribusi kue kekuasaan, umumnya partai-partai politik tidak lebih menempati kekuatan sekitar 50% dari jumlah total 34 nomenklatur kementerian yang diatur di Undang-Undang Kementerian Negara. Nah, kalau misal kemudian yang 50%-nya biasanya diserahkan kepada elemen kekuatan profesional, meskipun elemen profesional sendiri itu seringkali tetap mendapatkan political endorsement dari partai-partai politik dan juga penguasa-penguasa yang ada. Oleh karena itu, ini situasi masih sangat dinamis, tetapi yang kita harapkan tetap saja stick pada situ supaya kemudian tidak menciptakan sebuah instabilitas yang tidak produktif dalam konteks koalisi koalisi partai-partai di pemerintahan yang baru. Karena kalau misal kemudian nanti masing-masing menyebut angka, bisa saja kemudian harus dilakukan amandemen Undang-Undang Kementerian Negara dalam waktu sesingkat-singkatnya hanya demi politik akomodasi yang sifatnya betul-betul sesaat saja. Baik, saya ingin tanya lagi ke Bang Doli nih. Jadi apakah sudah ada pembicaraan menteri semua atau wakil menteri jatahnya atau posisi apa yang ditargetkan Golkar untuk menteri? Jadi saya kira itu yang tahu adalah ketua-ketua partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju pendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran, ya. Apakah itu sudah dibicarakan atau tidak, ya? Karena tadi saya katakan pertama itu adalah hak prerogatif presiden terpilih. Nah, yang kedua memang saya kira Pak Prabowo juga paham dan ini sesuatu yang lazim terjadi, ya, karena memang dalam undang-undang kita itu kan diatur pasangan capres dan cawapres itu diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik, dan juga kita tahu dalam beberapa kali pilpres ini itu tidak pernah ada satu partai politik tunggal yang kemudian mencalonkan capres atau cawapres. Jadi selalu ada gabungan partai politik. Nah, saya kira tentu dalam penyusunan kabinet itu presiden terpilih akan membicarakan atau mendiskusikannya dengan ketua-ketua partai politik ini, baik itu secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri gitu. Nah, mungkin saja sudah pernah ada pembicaraan antara ketua-ketua partai politik ini dengan Pak Prabowo. Yang tahu itu adalah ketua umum partai politik dan Pak Prabowo sendiri. Baik, nah Mas Umam, tadi kan Anda mengatakan bahwa Golkar ini berpotensi menjadi frontliner begitu ya. Tapi rumusannya gimana sih? Hitung-hitungannya seperti apa nih dengan sesama masuk dalam koalisi ini? Bagi partai-partai lainnya juga seperti apa? Seharusnya jatah yang didapatkan ini bagaimana? Ya, memang kalau misalnya ya kita merujuk pada statement dari Pak Dasko sebagai representasi dari Partai Gerindra, tentu harus dihitung memang mana kekuatan-kekuatan politik yang memiliki kontribusi yang kuat dalam konteks proses pemenangan dan mana partai-partai politik yang sekiranya memiliki kekuatan yang cukup diperhitungkan dalam konteks pengamanan stabilitas politik dan juga pemerintahan, terutama di fase-fase awal transisi kekuasaan yang seringkali menghadapi sejumlah turbulensi politik kekuasaan yang cukup dinamis di sana. Nah, dua faktor itu tampaknya perlu menjadi sebuah
basis pengambilan keputusan dari Pak Presiden yang baru nanti yang akan diketok oleh penyelenggara pemilu, maka kalau misal kemudian itu dilakukan, maka dalam konteks ini partai-partai seperti Golkar, kemudian Demokrat, kemudian Gerindra sendiri, kemudian PAN, tentu seharusnya memang memiliki jatah atau porsi yang relatif cukup diperhitungkan, dibanding tentu akan selalu ada ruang bagi partai-partai di luar koalisi 02 untuk berpotensi masuk, karena praktis per hari ini hampir tidak ada yang namanya kutel efek yang cukup signifikan, terutama ke partai yang menjadi rumah dari presiden itu sendiri. Kalau misal kemudian nanti Pak Prabowo disahkan sebagai presiden terpilih misalnya, maka praktis Gerindra hanya mendapatkan 13%. Dan itu akan menciptakan sebuah political dependency yang sangat tinggi, sebuah tingkat ketergantungan politik yang sangat tinggi, karena bagaimanapun juga stabilitas pemerintahan, stabilitas politik betul-betul harus dijaga. Dan untuk bisa menjaga itu, praktis di kubu 02 hari ini akumulasi kekuatan suaranya praktis hanya sekitar 42–45%. Kalau kita merujuk pada pengalaman dari pemerintahan Presiden SBY, kemudian Presiden Jokowi di fase-fase awal, praktis untuk mengamankan dinamika di parlemen itu membutuhkan 60% dari jumlah total kekuatan politik di Senayan. Atau kalau misalnya lebih moderat 70%. Meskipun sekarang angkanya sangat spektakuler, bukan hanya 80%, praktis 90%. Nah, oleh karena itu hal ini tampaknya akan menjadi sebuah kalkulasi yang sangat penting bagi presiden baru, supaya kemudian gejolak-gejolak, riak-riak politik di fase transisi kekuasaan bisa termanage dengan baik, bisa terkontrol dengan baik. Iya, jadi apalagi nih Mas Umam yang memang perlu diperhatikan oleh partai lainnya begitu yang tergabung dalam koalisi pemerintahan mendatang, bahwa jangan sampai itu ya riak-riak atau bisa mengganggu solidaritas koalisi ini bisa terjadi begitu. Iya. Apa hal yang kemudian prinsipnya yang harus disampaikan? Prinsipnya sesama Kopaja dilarang saling mendahului, itu saja. Bahwa kemudian ada aspirasi dari Golkar untuk mendapatkan 5 jatah menteri, tentu ada juga partai-partai yang lain juga memiliki basis yang serupa. Misalnya PAN sendiri kemarin merasa bahwa dia sudah 3 kali pilpres, berjuang secara istiqomah untuk memenangkan seorang Prabowo, 2 kali kalah dan saat ini menang. Maka kemudian seolah merasa memiliki kredibilitas dan legitimasi politik untuk mendapatkan perhatian lebih, bukan hanya dari keringat yang dihasilkan dari pemilu 2024, tetapi juga di 2014, 2019, dan di saat yang sama partai-partai seperti Partai Demokrat juga kemarin di Pilpres juga tampil cukup impresif dalam upaya untuk menghadirkan proses kampanye yang cukup spektakuler bagi Pak Prabowo dan juga yang lain sebagainya. Nah, kalau misal kemudian upaya untuk saling membagi kekuasaan ini bisa dimanage dengan baik, tentu stabilitas akan terjaga. Yang menjadi problem dan kendala adalah ketika masing-masing kemudian mematok standar angka masing-masing, dan kemudian standar itu menciptakan rasa saling curiga, saling tidak percaya, itu yang berpotensi kemudian menciptakan instabilitas yang tidak produktif di fase awal kekuasaan. Jangan sampai hal itu terjadi, dan tentunya kita akan tunggu bersama hasil rekapitulasi suara nasional dari KPU yang katanya akan selesai sebentar lagi atau tidak lama lagi begitu ya. Terima kasih pengamat politik Ahmad Khairul Umam dan juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia sudah bergabung di kesempatan Selamat Pagi Indonesia. Selamat beraktivitas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.